Kembali kita bertemu di program Suara Milenial by IDN Times bersama saya Uni Lubis, dan kali ini sesudah lama banget saya ngejar-ngejarnya karena beliau ini lumayan low profile, nggak suka diwawancara sebetulnya, tapi mungkin ini timing yang tepat menjelang akhir tahun. Biasanya kita selalu ada berita-berita tentang Pertamina, tapi kali ini saya ingin menggali lebih banyak, ngobrol dengan Direktur Utama PT Pertamina Persero, Mbak Nike Widiawati. Thank you banget waktunya. Terima kasih Mbak Uni. Ini pertanyaan ringan dulu. Kalau Pertamina ini jumlah karyawannya berapa? 32.000. Yang millennials berapa persen? 62%. Wow. Banyak ya? Banyak di bawah 35. ya? Jadi 35 tahun ke bawah itu 62%. Oh, kenapa ini ditanyain? Karena kan IDN Times ini media yang targeting milenial dan Gen Z. Pengen tahu banget karena ternyata BUMN di swasta juga sekarang itu milenial udah di posisi-posisi yang menentukan dalam operasional perusahaan ya? Iya, besar sekali. Jadi kita juga kalau melihat sekarang posisi-posisi kunci di Pertamina juga sudah banyak yang milenial, baik itu di Persero maupun di anak perusahaan. Jadi kita akan tingkatkan terus nih, karena milenial sudah 62% dan menjadi our future leader tentunya. Future leader. Nah, kan ini memang dekadenya akan selesai dan tahun depan kita masuk yang baru. Jadi katanya tahun 2020 ke depan memang milenial lah yang pegang posisi ya. Iya, harus. Gimana sih dealing dengan milenial? Seru. Kita belajar setiap hari ya. Karena banyak hal baru dengan cara-cara baru. Tetapi yang penting juga adalah arah kemana kita harus membawa perusahaan ini harus tetap sama. Jadi kita harus tetap menekankan visinya itu harus sama, tetapi caranya gitu kita harus mendengar milenial. Karena caranya bisa jadi berbeda, tetapi arahnya mau kemana ini harus tetap sama. Oke. Nah, ini lagi masa-masa yang seru juga. Pertamina baru dapat komisaris utama yang orangnya seru, Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Ini udah 2 minggu ya? Iya, 2 minggu. Gimana tuh 2 minggu pertama Pak Ahok di Pertamina? Boleh diceritain nggak? Iya, jadi Pertamina sudah biasa dengan perubahan ya, baik perubahan di kepengurusan dan juga di dalam penugasan-penugasannya. Jadi kita melihatnya perubahan-perubahan ini dari sisi yang positif. Kita melihat bahwa ini adalah penguatan-penguatan, beliau sangat kuat dan memang perannya adalah dari sisi pengawasan, dan tentu kita melihat ini bagus sekali karena kita kan banyak penugasan dan khususnya adalah pelayanan kepada masyarakat dengan pengawasan yang lebih kuat. Kita harapkan ini akan lebih memperbaiki bagaimana cara kita dan kualitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Udah berapa kali rapat direksi sama kita baru pertama kali kemarin rapat formal ya, direksi dan komisaris secara keseluruhan itu baru pertama, tapi banyak sekali yang kita bahas dan banyak sekali keputusan-keputusan strategis. Tapi komunikasi yang dilakukan hampir setiap hari kita berkomunikasi. Aku baca kesannya Pak Ahok yang dimuat di media, katanya kita komunikasi baik dengan direksi, dan ternyata oke. Waktu di rapat itu Pak Ahok komen apa aja, boleh dibagi nggak? Setelah mendengar, pasti Mbak Nike presentasi gitu ya, cerita ya. Iya. Terus apa buat Pak Ahok itu yang diceritain tuh sesuatu yang baru, wow, atau gimana? Iya, jadi banyak hal yang selama ini belum sampai barangkali ke beliau. Jadi dan beliau kan tidak menunggu sampai harus rapat untuk meminta penjelasan jika ada apapun isu yang sampai ke beliau. Jadi biasanya langsung beliau sampaikan, baik itu melalui WhatsApp ataupun telepon. Jadi biasanya kita pun langsung, saya biasanya langsung menyampaikan. Jadi banyak hal yang kemudian saya baru memahami gitu, dan cukup terbuka sehingga pada saat rapat kemarin itu lebih banyak kita menyepakati dan mengambil keputusan dan langkah-langkah cepat apa yang kemudian kita sepakati untuk dilaksanakan, karena pemahamannya sudah
langsung sama. Ya, data-data sudah kami lengkapi sebelumnya, informasi dan sebagainya. Jadi cukup dinamis ya. Ada Ya kami grupnya? ya Ada WhatsApp grupnya? langsung aja, jadi senang sekali. Ini tidak ada komunikasinya, tidak ada jarak. Tapi Mbak Nika sendiri udah pernah ketemu sama Pak Ahok sebelum beliau jadi komisaris utama? Belum pernah. Oh belum pernah? Oh, belum pernah. Ada agak jauh antara Pemprov dengan ini ya, dengan Pertamina. Iya. Jadi nggak pernah. Kirain misalnya di undangan kawinan gitu ya. Belum. Lihat di televisi aja. Nah, Pak Ahok bilang dari Menteri BUMN, dan tentu saja karena Pertamina ini kan BUMN vital, jadi sebetulnya siapa yang ditempatkan sebagai pimpinan di BUMN ini dari era Orde Baru, saya tahu banget karena saya dulu ngeliput ekonomi lama, itu harus sepersetujuan tidak cukup di Menteri, tapi juga di Presiden ya. Nah, Pak Ahok bilang bahwa dia dapat tugas satu, menekan defisit migas, kemudian kedua efisiensi, dan yang ketiga itu adalah meningkatkan biofuel. Nah, tugas Kekomut tentu yang ngerjain sebetulnya ada direksi. Nah, gimana plan direksi Pertamina untuk ini? Ya, jadi sebetulnya ketiga tugas tersebut merupakan tugas kami, itu betul sekali. Yang pertama adalah mengenai bagaimana kita menurunkan import, yang tentunya ujungnya adalah memperbaiki neraca perdagangan Indonesia ya, menekan current account deficit. Ini sudah kita lakukan, jadi sebagai gambaran ya. Yang pertama yang paling mudah gitu untuk menurunkan import adalah yang crude oil, jadi ya, karena crude oil itu masih ini posisi tahun lalu nih, waktu pertama kali saya sebagai waktu itu ditunjuk sebagai Dirut Pertamina, jadi Pak Presiden menyampaikan juga sama bagaimana kita menurunkan import. Pak Presiden bertanya apa yang paling cepat bisa dilakukan. Saya sampaikan bahwa penyerapan minyak domestik yang waktu itu baru kita serap tuh baru sekitar kurang dari 13.000 barel per hari gitu. Padahal potensinya ada sekitar 225.000 barel per hari. Nah itu sebetulnya masih bisa kita serap karena di sisi lain kita masih import gitu. Oleh karena itu kemudian atas support dari pemerintah kemudian dikeluarkanlah regulasi yang kemudian memprioritaskan itu dijual kepada Pertamina, dan secara teknis memang itu bisa diolah di kilang Pertamina yang selama ini disampaikan oleh beberapa pihak, oh itu tidak bisa diolah gitu di kilang Pertamina. Faktanya bisa diolah, dan selama ini dari mulai Januari kemudian kita sudah serap, kenaikannya 10 kali lipat. Jadi hari ini kita sudah bisa menyerap dari yang tadinya dari mulai Januari tahun ini, jadi yang tadinya hanya bisa diserap itu adalah sekitar 13.000 barel, sekarang sudah sekitar 132.000 barel. Wow, naiknya 10 kali lipat ya? 10 kali lipat, sehingga dengan gambaran itu kita bisa menekan import dari crude itu penurunannya itu sekitar 30% dari sisi volume. Kalau dari sisi amount itu penurunannya sekitar 40% untuk crude. Nah, bagaimana dengan penurunan import produk BBM? Kita sama-sama ketahui bahwa kalau penurunan produk itu kaitannya dengan kapasitas produksi kilang. Produksi kilang belum ada tambahan yang signifikan karena untuk membangun suatu kilang baru itu kan perlu waktu sekitar 4-5 tahun. Tapi Pertamina ini sudah melakukan beberapa upgrading, khususnya adalah yang sudah baru saja selesai itu adalah di kilang Cilacap. Kilang Cilacap ini sudah bisa menghasilkan produk pertamax, meningkat kapasitasnya sekitar 67%, kemudian aftur juga meningkat, sehingga kita sudah tidak mengimport itu solar mulai Maret 2019, kita sudah nggak import solar. Kemudian aftur juga kita sudah tidak import aftur itu mulai April 2019. Sehingga kita kemudian bisa menurunkan import produk itu dari sisi volume itu sekitar 7%, tapi dari sisi amount atau US dollar itu penurunan sekitar 20%. Jadi tahun ini alhamdulillah tugas yang diberikan oleh Pak Presiden kepada Pertamina ini sudah mulai terlihat gitu faktanya. Dan ini kami laporkan juga kepada Bapak Komut yang baru. Nah, upaya-upaya ini akan terus kita lakukan karena masih ada beberapa
blok dari crude domestik yang harus kita ini dealnya satu persatu soalnya B2B dengan K3S ini untuk membeli crude domestik dan kemudian upgrading dari beberapa kilang kita. Kita kedepannya nih karena solar sudah tidak import, kemudian Aftur tidak import, ini kan kita sudah mulai juga dengan B30. Nah selanjutnya adalah kalau Aftur nanti sudah ekspor. Oh iya. Karena B30 mau ditambah, berarti kan produksi solar bisa kita sedikit turunkan. Kita akan switch produksinya untuk produksi ke gasolin. Nah kita dengan demikian ini kan nanti import dari premium bisa kita turunkan. Sehingga tahun depan kita upayakan nanti import dari produk itu bisa kita turunkan lagi. Jadi upaya ini akan kita teruskan. Jadi tadi untuk penurunan current account deficit. Nah efisiensi kita pun sudah beberapa langkah kita lakukan. Yang paling pareto dari cost of production kita itu adalah dari crude, dari feedstock. Jadi kita sekarang mencari sumber-sumber feedstock yang harganya kompetitif. Contoh, untuk light crude kita baru menggunakan, jadi selama ini kita belum pernah menggunakan light crude yang dari US, WTI. Kita semester 2 tahun ini kita sudah menggunakan 1,3 juta barel dan itu di Cilacap karena configuration kilang Cilacap ini sudah bagus ya. Dan tahun depan kita juga sudah deal semester 1 itu 5 juta barel untuk WTI dan harganya sangat kompetitif. Dibandingkan ini, dengan yang selama ini Middle East. Okay. Jadi itu salah satu langkah yang kita lakukan. Demikian juga source untuk LPG kita juga akan coba lakukan. Selain itu kita juga membangun infrastruktur karena selain tadi feedstock juga biaya untuk distribution. Ya, Mbak Uni tahu Indonesia ini dengan archipelago country ini diperlukan cost of transportation, distribution yang luar biasa gitu. Oleh karena itu kita harus membangun infrastruktur hilir. Nah di tahun 2019 ini kita membangun banyak sekali. Jadi khususnya di Indonesia Timur kita membangun ada TBBM ada di 22 lokasi kecil-kecil tetapi tersebar karena selama ini contoh LPG ini sampai dengan tahun 2018 LPG Indonesia Timur itu semuanya dari Jawa Timur. Diangkut pakai kapal kita di 2019 ini membangun terminal LPG di beberapa lokasi di Indonesia Timur sehingga tidak perlu lagi semuanya harus dari Pulau Jawa. Jadi Indonesia Timur kita bangun infrastrukturnya. Jadi ada banyak infrastruktur yang kita bangun, semua tuh ada sekitar di 50 lokasi di Indonesia Timur baik untuk storage TBBM, LPG maupun untuk Aftur. Sehingga kehandalan pasokan BBM, LPG dan Aftur di Indonesia Timur kita tingkatkan. Ini akan terus kami bangun. Jadi 2019 sendiri ada 700 juta US dollar yang kita spend untuk investasi di infrastruktur di Indonesia Timur dan itu menghasilkan Indonesia Timur itu termasuk Papua atau? Iya. Iya. Dan itu menghasilkan efisiensi per tahunnya itu sekitar 78 juta US dollar per tahun efisiensinya yang akan dapat kita nikmati mulai tahun depan. Itu adalah efisiensi. Nah yang ketiga adalah mengenai biofuel. Biofuel tuh ada 3 macam nih Pak Uni. Yang sekarang kita sudah B20, B30 itu adalah campuran antara FAME ya dengan solar. B20 sudah alhamdulillah berhasil mulai mandatorinya itu kan mulai Oktober tahun 2018 sudah selesai semua nih dan B30 yang pemerintah harapkan mulai 1 Januari kita sudah mulai lebih awal di 21 November kita sudah mulai alhamdulillah B30 nah itu yang pertama jadi hanya mencampur saja itu yang kedua adalah co-processing jadi kita menginjek yang namanya refined bleach and deodorized palm oil ke dalam kilang kita itu yang di Dumai. Itu sudah juga kita jalankan, campurannya itu sampai sudah mencapai secara desain sudah bisa 20%. Nah yang ketiga ini yang murni 100%, yang kemudian orang-orang menyebut B100. Jadi itu CPO-nya, iya. Jadi itu CPO-nya bisa langsung diproses di kilang kita. Itu yang waktu itu kan dengan ENI dan sebagainya gitu ya. Itu betul-betul bagus sekali. Itu clean energy. Itu yang kita rencanakan akan kita bangun green refinery-nya itu di Pelaju. Jadi ketiga-tiganya kita akan dorong sehingga ini dapat juga meningkatkan keekonomian dan juga commercialization dari
industri CPO kita yang kemarin sempat terganggu ya dengan isu dulu juga penolakan nggak dari serius Eropa. si apa namanya biofuel nggak serius gitu kan. Ya, Tapi ini sekarang kita nampaknya udah ada ininya ya, ada step-stepnya roadmap-nya. udah maju ya. Ada. Ya selain itu, selain kita masuk nanti dengan CPO, kita juga akan masuk nanti ke etanol. Jadi kalau ini kan solar ya, nah ini yang fuel. Yang fuel jadi nanti kita campur premium ini gasol ini kita campur dengan etanol dan metanol. Ini lebih bagus. Jadi untuk mobil balap pun oke. Ya kemarin kan Pak Komut juga punya ide nih. Wah kita nih bisa nih masuk nih ke untuk yang mobil-mobil formula gitu. R&D-nya kita akan garap. Jadi banyak rencana besar yang akan kita masuk dengan tema green, tetapi dengan inovasi-inovasi yang membuat produk-produk kita ini bisa go global. Oke. Nah, apa tantangan terbesar untuk meningkatkan produksi dari dalam negeri, dari kilang-kilang yang ada? Existing, ya. Kilang-kilang ini sudah cukup berumur, ya. Jadi sudah teknologinya memang teknologi lama, sehingga flexibility atau kita sebut kompleksitasnya, Nelson Complexity Index-nya ini masih relatif rendah, sehingga kita perlu lakukan upgrading. Oleh karena itu kita mempunyai 4 program yang namanya RDMP. Jadi kita melakukan development dulu dari existing. Memang sih yang paling gampang kita membangun kilang baru, tetapi itu kan perlu waktu. Oleh karena itu kita mengkombinasikan, mengupgrade kilang yang lama sekaligus menambah kapasitas plus membangun 2 kilang baru. Ini kita kombinasikan semuanya menjadi 6 proyek yang akan kita selesaikan dalam jangka waktu 5-6 tahun ke depan ini. Jadi kapasitas kilang kita nanti akan double capacity dari install capacity hari ini 1 juta barel per hari menjadi 2 juta barel per hari. Oke. Nah, publik dan juga Pak Presiden juga pernah minta supaya misalnya kerjasama negosiasi dengan mitra seperti dari Saudi Aramco apa segala macam yang sempat tidak jelas nasibnya itu bisa diperjelas. Statusnya bagaimana? Ya, itu untuk yang kilang Cilacap ya. Memang ini kalau kita mau membangun kilang baru itu lebih clear. Contoh kita dengan yang perusahaan Rusia, Rosneft, it's very clear. Kita bangun kilang baru, go. Tetapi khusus seperti kilang yang Cilacap ini kan kita membangun tuh adalah ini ada kilang lama, ini ada kilang baru. Skemanya adalah sebagian dari kilang lama di keep as it is. Sebagian dari kilang lama lagi ini akan kita upgrade. Kemudian kita akan membangun kilang baru. Nah, sebagian yang di-upgrade ini akan digunakan bersama. Kemarin kompleksitinya terjadi adalah ketika kilang yang baru ini kan harus di-value. Karena ini kemudian harus kita jadikan satu kan. Jadikan satu karena akan dioperasikan bersama. Ketika kita melaksanakan valuasi dari kilang lama inilah yang tidak ketemu angkanya. Gitu. Kalau kita melakukan valuasi, merencanakan kilang baru ini mudah sekali. Semuanya bisa kita hitung, tapi bagaimana kita memvaluasi kilang baru, apalagi ini perusahaan negara, aset negara yang sudah ada di neraca dan neracanya BUMN, yang ini juga tercatat sebagai asetnya negara. Di sini kompleksitasnya Mbak Uni. Jadi akhirnya kemudian kemarin supaya ini tidak menjadi deadlock, kita memberikan opsi lain. Opsi lainnya adalah kerjasama ini. Opsi yang kedua adalah tidak perlu kemudian aset yang lama di spin off. Ya sudah, kerjasama ini adalah di yang aset baru saja. Tetapi nanti aset yang lama ikut dioperasikan, tetapi tidak dipindahkan. Gitu. Jadi kalau yang awal kan kerjasama awal ini dipindahkan, dioperasikan bersama. Memindahkannya ini nggak ketemu gitu angkanya. Ya sudah kalau gitu, ini nggak usah deh. Kalau memang nggak ketemu, kita membangun saja yang baru. Nanti sistemnya ini bisa sewa atau dengan processing fee atau skema-skema ini ada dengan namanya virtual ownership or whatever. Tapi ini jangan sampai deadlock gitu loh. Karena kilang ini perlu dibangun. Itu yang tadi dari US yang harganya lebih kompetitif, kenapa? Apa karena mereka pakai yang inovasi baru yang Shell? Iya betul. Itu ya? Iya betul. Jadi betul. Memang produksinya jauh lebih murah ya? Iya. That's good, jadi udah memanfaatkan hasil inovasi. Nah ini juga punya Menteri BUMN yang baru. Udah dipanggil oleh Pak Erick Thohir? Sudah. Ada tugas apa dari Menteri baru? Tugasnya sama, jadi ini
dari Presiden, kemudian dari Pak Menteri BUMN, kemudian dari Pak Komod, ini semua sama. Ya, Jadi kita semuanya tegak lurus sama, sehingga alignment-nya juga berjalan secara baik. Salah satu tema yang menonjol di media massa dari Menteri BUMN Erick Thohir ini adalah dia bilang dia akan bersih-bersih BUMN. Nah, unfortunately Pertamina adalah salah satu BUMN yang udah lama banget sejak zaman dulu selalu menjadi sorotan. Bagaimana implementasi dari good corporate governance di Pertamina? Iya, jadi kalau kita sendiri melihatnya mengenai GCG, kembali kita melihatnya yang Pareto saja, karena kan sebagian dari pendapatan dan juga dana yang dikelola Pertamina ini adalah subsidi ya. Sehingga kita coba fokus di yang Pareto, yaitu tadi sebetulnya kalau kita lihat dari cost of production kita sebagian 93% itu related ke sebetulnya ke supply. Supply itu adalah ke minyak ya, ke crude ya, ke import BBM. Sehingga tadi yang saya sampaikan tadi Mbak Uni di depan, upaya-upaya bagaimana kita melakukan efisiensi gitu ya, untuk menurunkan cost of supply ini, baik itu cost of supply maupun cost of distribution. Karena ini kalau 93% Pareto kita coba attack di situ dulu, selain tentu yang sisanya gitu. Karena biaya produksi kilang itu kalau kita lihat itu cuma 6% Mbak Uni, tapi kita garap terus ya. Nah, dari 93% ini kita coba bedah lagi tadi biaya crude kita turunkan, kemudian BBM import kita coba cari juga dengan pengadaan langsung long term. Salah satu lagi adalah mengenai resiko dari kurs ya. Ini kita coba dengan dukungan dari pemerintah, tentunya dari BI, itu adalah local currency settlement. Ini kita coba nih local, jadi pembayarannya dengan rupiah, sehingga nanti kita tidak terlalu terkena ini juga, karena kalau dilihat sekarang kan spending dollarsnya Pertamina itu kan besar sekali, sehingga ini bisa berpengaruh terhadap stabilitas dari rupiah. Nah, kita harapkan sebetulnya local currency settlement ini bisa mulai diimplementasikan di awal tahun, karena ada negara yang sudah bersedia nih melakukan deal dengan Pertamina untuk pengadaan minyak ini dengan menggunakan rupiah. Jadi bagus sekali. Jadi kita bisa melakukan long term langsung dengan produsen, tidak melalui trader, sehingga harganya bisa turun, kemudian bayarnya pakai rupiah. Coba, wah keren kan Bang? Ya, jadi nggak terpengaruh. Yang memang itu sebenarnya nggak cuma Pertamina, kalau di dunia media cetak juga gitu, karena kan kertasnya impor, begitu kursnya dolarnya menguat, menggap-menggap tuh. Padahal kita kan jualnya rupiah. Nah itu dia. Jadi kalau memang dari segi good corporate governance, efisiensi sebenarnya sudah dilakukan, masih jadi harus masih terus ya. Nah, ketika Pak Ahok diangkat jadi Komut kan publik juga mengatakan wah tugasnya di mana-mana nih. Tugasnya adalah memberantas mafia migas. Habis begitu Pak Ahok masuk, ngomong nggak Pak Ahok hal seperti itu ketika ketemu dengan direksi? Iya, jadi kita coba akan lihat sama-sama gitu ya. Tidak spesifik kita bicara mafia, karena kita juga nggak tahu ya mafia itu yang mana. Tapi kita melihat bahwa apapun bentuknya yang kemudian bisa menimbulkan inefisiensi, ini kita harus cut. Kita sepakati itu, dan saya rasa itu betul sekali. Apapun yang itu menimbulkan inefisiensi, karena ini kita juga mengelola uang negara, mengelola aset negara. Dan di sisi lain, selain di masalah cost, kita bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, juga pelayanan kepada industri, karena bagaimana kita bisa membuat industri ini menjadi lebih mereka kemudian bisa menjalankan bisnisnya secara lebih ekonomis lagi. Jadi kita kan harus memprovide, seperti halnya dari Menteri ESDM menyampaikan ini bagaimana supaya harga gas ini bisa lebih affordable lagi dan sebagainya. Ya, ayo kita coba melihat dari sisi hulu sampai hilir, karena ya alhamdulillah Pertamina memang diberikan tanggung jawabnya dari hulu sampai hilir, sehingga kita melihatnya tidak hanya di sisi hilir saja. Kalau kita melihat bagaimana cara menurunkan di sisi hilir, kita melihatnya bisa dari sisi hulu ke hilir, dan sekaligus regulasi apa yang diperlukan dari pemerintah, ya kita bisa duduk
bersama untuk melihat ini secara keseluruhan gitu Mbak Uni. Dulu sempat ada keraguan apakah Pertamina sebagai perusahaan plat merah yang biasanya dianggap lebih lambat, lebih less inovatif ketimbang swasta bisa mengelola kilang-kilang dan blok-blok dengan profesional. Tapi belakangan justru Pertamina udah masuk ya ke blok-blok yang tadi sempat dibilang udah tua-tua dan termasuk juga masuk ke blok rokan. Nah, apa yang akan dilakukan dengan blok-blok ini oleh Pertamina? Sebetulnya begini ya, ketika kita mengambil alih suatu blok, actually seluruh resource-nya itu kita ambil semua. Resource, alat, semua kita ambil loh. Contoh misalnya Mahakam, ini seluruh tenaga kerjanya itu kita ambil, jadi kita kasih offering. Itu dan secara undang-undang tenaga kerja pun demikian kan, kita memberikan penawaran kepada seluruh tenaga kerjanya dan alhamdulillah semuanya juga kemudian bergabung dengan sebagian besar ya, hanya sedikit sekali yang kemudian tidak ikut. Semuanya kemudian ikut dengan Pertamina. Di blok lain pun sama. Jadi sebetulnya ini hanya berubah kepemilikan, ya semuanya sama. Teknologi yang digunakan. Namun dari sisi tenaga kerja dengan bergabung di Pertamina secara karir sebetulnya menjadi lebih luas karena berada di satu grup dengan portfolio yang lebih banyak. Secara karir kemudian bisa berpindah-pindah. Itu satu. Dari sisi Pertamina dengan kita kemudian mempunyai source yang beragam dari seluruh multinational company. Kita kemudian bisa mempunyai listen learn dan standar yang akhirnya ini bisa memperbaiki, meningkatkan standar dari technical standard yang Pertamina. Memang ada tantangannya juga. Bagaimana kemudian kita ini bisa tidak menjadi tidak menjadi sesuatu yang melemahkan. Kadang-kadang kalau ini berbeda-beda kan akan saling attack each other. Tapi ini bagaimana kemudian menjadi saling memperkuat, ya. Ini kan masing-masing nih pemain bagus semua nih, standarnya bagus-bagus semua. Ini kemudian kita integrasikan menjadi kekuatan yang secara keseluruhan meningkatkan level dari standar teknikalnya Pertamina. Gitu. Oke. Dan mereka akan menjadi backbone dari produksi untuk Pertamina nasional, ya. Nasional. Dan sekarang kan, jadi waktu tahun awal 2018 ya, ketika kemudian saya bergabung itu kan kontribusi hulunya Pertamina untuk Indonesia itu kan masih sekitar 21%-an. Itu di akhir 2017 tuh. Hari ini kita sudah 40% Mbak Uni. Jadi produksi Pertamina itu adalah 40% dari produksi nasional. Nanti ketika Rokan bergabung itu sudah 60%. Jadi semakin meningkat kontribusi produksi migas kita di nasional. Ini saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi kalau kemudian kontribusi Pertamina ini makin meningkat terhadap produksi nasional, maka ekspektasi seluruh stakeholdersnya akan meningkat kepada Pertamina. Artinya kita harus semakin serius. Artinya dari sisi kompetensi, teknikal maupun komersial harus selalu kita tingkatkan karena Indonesia akan semakin kemudian tergantung dengan Pertamina, baik dari sisi produksi maupun nanti dari harga, ya. Bagaimana production cost kita bisa terus kita turunkan. Nah, karena udah ngomong soal harga, pertanyaan yang masyarakat awam terhadap Pertamina yang notabene sebenarnya pertanyaan terhadap pemerintah adalah mungkin nggak sih harga BBM turun di tengah upaya pemerintah juga untuk secara ekonomi itu menghilangkan lemak-lemak dalam ekonomi yang namanya subsidi. Biasanya kalau subsidinya dikurangi atau dicabut kan harga naik. Tapi dengan efisiensi tadi, apakah memang memungkinkan bahwa harga BBM itu turun? Iya, jadi kan kalau dilihat ya BBM itu kan ada tiga jenis ya, yang semuanya tiga-tiganya harganya itu ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ada yang namanya BBM tertentu, yaitu memang subsidinya langsung diberikan ya, seperti minyak tanah atau kerosin, kemudian solar. Dan yang kedua adalah BBM jenis penugasan, itu premium. Yang ketiga adalah yang jenis BBM umum, ya, itu yang Pertamax, kemudian Pertamax Turbo, Dexlite, Pertadek dan sebagainya. Nah, kalau yang jenis yang terakhir ini kan memang setiap bulan ini
harganya disesuaikan dengan harga market gitu kan. Jadi itu memang selalu dinamis. Nah, yang pertama dan kedua ini ketika pemerintah yang menetapkan. Jadi bukan dari usulan, bukan dari Pertamina. Karena itu dikaitkan juga dengan satu adalah kemampuan atau daya beli dari masyarakat. Kemudian banyak faktor yang dilihat oleh pemerintah. Sehingga sampai dengan hari ini sebetulnya kalau kita lihat harga solar, harga premium ini kan sudah lama juga memang tidak naik ya kalau kita lihat. Dan so far kita melihat yang paling penting sebetulnya Mbak Oni dari yang ini adalah bagaimana kita mengelola agar penggunaan dari BBM yang bersubsidi ini adalah tepat sasaran, supaya subsidi yang diberikan oleh pemerintah ini menjadi optimal, tepat sasaran gitu, efektif. Nah, oleh karena itu kita sekarang melakukan berbagai cara, baik itu dengan digitalisasi SPBU kita pasang dengan alat yang kemudian kita bisa monitor pelaksanaannya, kemudian kita juga melakukan edukasi kepada masyarakat, kemudian ada program-program monitoring dari pemerintah, namanya adalah BPH Migas dan berbagai hal lah. Karena intinya memang faktanya hari ini masih ada sekelompok masyarakat yang masih memerlukan subsidi gitu, sehingga ya kita coba semuanya kita jalankan semua penegasan dari pemerintah ini dan kita bantu pemerintah agar subsidinya tepat sasaran gitu. Aftur kita juga sebetulnya harganya masih relatif rendah dibanding negara-negara yang lain. Betul, kalau kita bandingkan. Juga kontroversi yang pernah ada. Iya, karena kalau kita sendiri kan sebetulnya untuk airline Indonesia di airport-airport dimanapun di seluruh dunia itu yang menyediakan afturnya Pertamina. Jadi kita tahu persis berapa harga aftur di airport-airport tersebut karena Pertamina yang beli. Jadi kita selalu melakukan benchmark gitu terhadap harga aftur di kita di dalam negeri dengan harga aftur dunia. Oke. Kalau aku lihat track record karirnya dari lulus ITB, terus kemudian S2 di Unpad, itu memang langsung ke BUMN ya? Atau sempat sih? Iya. Jadi kalau dari lulus sih saya langsung ke BUMN ya kerjanya. Tapi sebelum lulus sambil kuliah saya kan sudah kerja. Oh gitu? Iya. Kenapa harus kerja? Memang pengen kerja? Ya kebetulan ada peluang. Ada peluang untuk kerja, ya saya ambil peluang itu karena peluang yang baik kan tidak datang dua kali, belum tentu datang dua kali. Nah itu ya pelajaran juga buat milenial tuh, ya kan? Nah, memangnya kenapa ingin bekerja di BUMN? Banyak yang misalnya menganggap BUMN birokratis atau apalagi lulusan ITB kan peluangnya banyak kerja di mana aja. Kenapa ya? tuh? Saya ingin merah putih aja ya begini ya. Saya melihatnya begini kan waktu sebelum lulus kan saya kerja di perbankan gitu ya. Waktu kerja di perbankan itu kemudian kerjanya itu bagaimana menganalisa suatu kredit, menganalisa suatu kredit, kelayakan suatu usaha dan sebagainya. Jadi di situ melihat, oh ternyata menarik sekali kalau kita bisa menjadi bagian dari membangun sesuatu gitu. Membangun sesuatu. Nah, saya kan kuliah di teknik industri, merencanakan suatu pembangunan gitu. Dan kemudian saya melihat, wah itu menarik sekali. Oleh karena itu kemudian yang dipilih adalah kerja di EPC company yang waktu itu mempunyai misi untuk alih teknologi. Bagaimana bisa membangun pabrik pupuk. Karena Indonesia adalah negara agraris, ini gitu. Rekayasa industri. Rekayasa industri itu lahir waktu itu adalah untuk bagaimana supaya Indonesia mempunyai kemampuan untuk pabrik pupuk. Katanya negara yang memang agraris, tetapi belum bisa bikin pabrik pupuk, gitu. Jadi pupuknya tuh masih import. Kalaupun bikin pabrik pupuk itu semuanya tuh dari tenaga kerja, segala macam teknologi semuanya dari luar. Saya tertantang untuk itu, gitu. Loh, ini kan kita nih engineer, gitu. Masa nggak bisa sih? Akhirnya kemudian jadi memang ada suatu dorongan untuk masa kita nggak bisa, gitu. Kita ini kan katanya putra-putri terbaik bangsa, masa nggak bisa? Jadi itu yang kemudian ini dan akhirnya kemudian ya memang sudah terlanjur jatuh cinta
Sudah terlalu jatuh cinta. Kalau saya lihat track recordnya ini, BUMN-BUMN-nya juga BUMN yang sekarang sih mungkin dalam 10 tahun terakhir sudah banyak perempuan-perempuan di level pimpinan atau senior manager ke atas. Tapi ini BUMN yang sebetulnya dunianya adalah dunia laki-laki. Iya. Nah, diceritain gimana, apa ada masalah apa enggak? Iya, itu tantangannya luar biasa. Jadi saya selalu share nih ke apa namanya para perempuan. Sebetulnya kan saya di dunia EPC tuh, jadi di rekayasa industri, di PLN, di Pertamina. Itu kan saya awalnya masuk dari project-project. Di project itu ya di satu project yang ribuan orang tuh ya perempuannya paling di level ini tuh saya tuh cuma satu gitu, satu dua, apalagi di lapangan gitu. Dan saya selalu mengatakan bahwa sebetulnya kenapa kita ini menjadi minority gitu. Biasanya karena perempuannya sendiri memang memilih untuk tidak mengambil karir itu. Karena kita yang membuat batasan bahwa perempuan tidak bekerja di lapangan, bahwa perempuan tidak keluar kota gitu dan sebagainya. Jadi satu adalah culture kita memang begitu, baik dari sisi keluarga maupun dari individunya sendiri adalah membuat batasan. Itu pilihan sebetulnya ya, bukan baik dan benar, tapi pilihan. Jadi kalau memang kita ingin berkarir tanpa batas, ya jangan membatasi diri kita. Karena membatasinya diri kita, bukan orang lain kemudian membatasi karir kita ya karena kita sendiri yang awalnya membatasi. Saya membuktikan itu. Jadi ketika di lapangan harus naik-naik ke tower tiap hari, building tower, ya saya lakukan. Karena saya ingin mencoba, why not gitu. Dan ternyata perempuan lebih kuat dari laki-laki loh secara fisik. Oh gitu ya? Iya kan? Iya loh. Ketika kemudian kita melahirkan, kita harus mengurus anak malam-malam. Ya, siang kita harus bekerja, malam kita nggak tidur. Kita bisa melakukan itu dengan tetap fokus, kemudian kita tetap mengerjakan segala sesuatunya in paralel ya, bisa kan, Mbak Uni ya? Yes. Jadi sebetulnya bisa. Itu jadi Nah, tapi kemudian karena sudah ada persepsi bahwa perempuan tuh banyak sekali constraint-nya, maka untuk bisa kelihatan sama saja antara laki-laki dan perempuan, kita ini harus dua kali lebih perform hanya untuk sama saja. Nah, kalau kita ingin kelihatan lebih, maka kita harus berkali-kali lipat dibanding laki-laki. Tapi nggak apa-apa, kita harus semangat aja. Gitu. Jadi memang ya barangkali bukan cuma di Indonesia ya, di seluruh dunia untuk perempuan memang kita harus jauh lebih tough untuk bisa lebih unggul dibanding laki-laki. Gitu. Menjaga kebugaran fisiknya ngapain? Saya Hobinya apa? Hobinya kerja. Ya, makanya setiap kali kalau pernah keluar kota bareng tuh kayaknya sampai malam, besok pagi. Jadi tidurnya berapa jam sehari? Ya 4 jam. 4 jam cukup lah ya. 4 jam cukup. Olahraganya apa? Olahraganya paling kalau di rumah treadmill. Pernah nggak dalam proses karir itu mengalami kegagalan dan bagaimana menyikapi kegagalan itu? Kegagalan, keberhasilan itu relatif ya. Jadi kan gini, biasanya kekecewaan itu datang kalau kita itu ada suatu gap antara harapan dengan kenyataan gitu. Nah jadi kalau kita melihat ternyata gapnya jauh, ya kita bikin aja itu dipecah menjadi milestone aja Mbak Uni. Jadi oke, ini kan kejauhan nih, dibikin aja. Oh sampai saat ini oke nih, on the right track. Oke, kita puas, happy dulu nih. Yang penting happy nih. Kalau kita kalau udah kitanya nggak happy, mau melangkah tuh udah aduh males ya. Jadi happy dulu supaya kita semangat gitu. Oke, selangkah nyampe juga. Tapi kalau udah sampai ke sana terus di sini, aduh kayaknya kita gagal. Ya pasti gagal. Kalau dalam pikiran gitu nih gagal nih, nggak bisa nih. Ya pasti nggak bisa gitu. Oh, berarti can do spirit tuh harus ada banget ya. Nah, supaya itu maka kita harus selalu mensyukuri, kemudian celebrate apapun yang sudah kita capai hari ini. Kita pecah-pecah aja itu, karena apapun itu bisa kita jadikan setiap langkah. Hari ini oh kita udah achieve, oke nih, maju lagi gitu. Tapi waktu kecil SD, SMP, SMA di mana? Di Tasik. Oh di Tasik ya? Oh ini anak Tasik. Anak Tasik. Nah itu kebayang nggak bahwa akan bekerja apalagi sampai di posisi seperti sekarang? Dulu cita-citanya apa?
cita-citanya apa ya? Ya simple aja waktu itu karena ingin segera kerja aja gitu ya. Jadi waktu lulus kuliah tuh cuma simpel saya mau kerja di ITB karena kan keren ya. Wah saya mau kerja di ITB jadi insinyur. Kalau nggak lulus ITB saya mau kerja yang cepet waktu itu ya di akademi sekretaris gitu. Setahun terus langsung kerja gitu aja, saya simpel aja kok. Oke. Tapi sekarang udah jadi dirut Pertamina terus merasa kayak at least waktu pertama kali ditunjuk jadi dirut Pertamina tuh apa yang ada dalam pikiran? Saya melihat tanggung jawabnya besar sekali. Jadi dan banyak yang harus saya pelajari. Saya tiap hari masih belajar. Hari ini banyak sekali yang harus saya pelajari. Jadi itu saja semangatnya. Jadi setiap hari ya saya harus banyak belajar karena ini tanggung jawab makin hari makin terlihat masih banyak yang harus dikerjakan. Tapi saya bersyukur gitu. Rasanya semuanya gini ya, semua itu makin saya melihat semua stakeholder semua ini makin align, makin mensupport, saya melihatnya begitu ya. Dan di Pertamina, di PLN, dimanapun, ya alhamdulillah tim mensupport, timnya hebat-hebat. Saya kemudian mendapat partner yang juga bagus gitu ya. Jadi ya alhamdulillah semuanya ya alam memberikan blessing yang luar biasa, Allah memberikan ininya luar biasa. Siapa emang yang menjadi inspirasi bagi Mbak Nike? Ibu saya. Oh ya? Dalam bentuk apa inspirasinya misalnya? Yang dipelajari dari ibu? Kerja keras, keikhlasan. Karena ibu saya kan membesarkan saya sebagai single parent gitu. Jadi kerja keras, ikhlas, memberi itu yang menjadi inspirasi. Waktu luang diisi dengan ngapain? Waktu luang, hampir nggak ada waktu luang. Sabtu Minggu? Ya, saya akhir ini karena anak-anak juga sudah kuliah, sudah nggak ada di rumah. Jadi kalau alhamdulillah nih dalam minggu terakhir saya kemudian berdua dengan suami bisa. Oh gitu ya. Nah, karena tadi sebagai pemimpin perempuan di sebuah korporasi besar, sebetulnya saya pengen tahu di Pertamina ini benefit apa yang diperoleh oleh karyawan yang perempuan? Benefitnya ya, sebetulnya kan karena ini kebetulan ini kan kita Desember ini kan bulan perempuan nih. Oke. Sekarang bulan perempuan, nanti tanggal 22 hari perempuan, hari ibu. Lalu kita ada 16 hari tanpa kekerasan terhadap perempuan juga yang akan berakhir tanggal 10 Desember. Jadi bagaimana Mbak Nike menginfluence itu sehingga membuat karyawan khususnya perempuan merasa nyaman bekerja di Pertamina? Iya, kalau yang mungkin fasilitas-fasilitas itu kita berikan ya, artinya khususnya untuk ibu-ibu yang menyusui gitu ya. Kemudian dilema ibu-ibu muda ketika anaknya masih kecil kan, menikahan di rumah, ketika babysitter nggak ada dan sebagainya, kita ada siapkan juga gitu ruang untuk membawa anaknya di sini. Kita siapkan ada dokter, ada suster untuk ini. Jadi itu kita siapkan betul berdasarkan pengalaman pribadi kita juga kan. Iya benar. Makanya dilema kan, ibu-ibu. Kalau bosnya perempuan, ekspektasi dari karyawan perempuan biasanya lebih tinggi. Gitu meskipun dalam pekerjaan tidak ada perbedaan. Iya, ya, tetap sama ya. Dong, tetap profesionalitas. sama, iya. Nah, oke. Sebelum ke Fire Chat, sebenarnya plan untuk 2020 apa Pertamina? Plan untuk 2020 ada banyak karena untuk pembangunan kilang ini kan kita sudah mulai ngegas nih. Jadi di 2020 akan progresnya ini akan makin meningkat. Jadi sudah full speed nih untuk beberapa. Jadi Balikpapan ini juga sudah full speed, kemudian di Tuban kemarin kan kita baru mulai kan untuk di lapangannya reklamasi kita sudah mulai. Kemudian di Balongan kita juga kemarin sudah mulai groundbreaking Cilacap, walaupun dengan Aramco kita paralel saja, lapangan juga sudah mulai. Kemudian yang Green Refinery kita akan mulai. Jadi ini in paralel untuk pembangunan kilang full speed di tahun 2020.
kemudian Mahakam dan juga upstream. 60% investasi kita ini adalah untuk eksplorasi di upstream. Jadi ini tahun 2020 kita juga produksi untuk upstream ini juga akan kita tingkatkan. Karena apa? Tahun ini kita investasi untuk rig. Ini yang selama ini menjadi kendala untuk peningkatan produksi, ya kita investasi saja karena kita memang kan ada di bisnisnya secara jangka panjang. Jadi 2020 full speed juga untuk upstream. Dan untuk investasi di infrastruktur hilir. Kita akan membangun banyak, baik itu pipa, juga pembangunan Indonesia Timur. Ini masih menjadi concern kita, Indonesia Timur. Ya, karena supaya jangan sampai mereka left behind ya. Iya, kita juga siap menambah untuk yang penugasan untuk BBM Satu Harga. Sekarang kan sudah 161 lokasi, kita siap di lokasi-lokasi lain karena infrastruktur untuk BBM di Indonesia Timur juga kita garap terus. Jadi nantinya supaya biaya distribusinya bisa kita turunkan. Oke, tadi nyelipin pertanyaan susah dan sekarang tiba di bagian yang inilah, yang santai, games, memilih. Oh, memilih ya? Oke. Memilih, oke. Udah kita mulai ya? Mulai, oke. Sepatu berhak tinggi atau sneakers? Sneakers. Kenapa? Nyaman. Oke. Bubur diaduk atau enggak? Enggak. Soto, nasinya dicampur apa enggak? Enggak. Olahraga 1 jam atau baca laporan keuangan Pertamina? Baca laporan keuangan. Mendingan baca laporan keuangan Pertamina loh. Itu membaca laporan keuangan setengah jam, kompensasinya jangan-jangan harus olahraga. Gini, baca laporan sambil makan pula ya. Oke, liburan di Indonesia atau ke luar negeri? Di Indonesia. Yang di Indonesia kota yang paling berkesan? Saya tuh suka gunung ya, artinya suka yang dingin dibanding yang panas. Saya suka yang dingin dibanding yang panas. Oke. Nah sekarang terakhir nih, Pertamina ini BUMN yang paling diincer oleh milenial yang baru lulus, pengen kerja. Boleh nggak Mbak Nika share kepada milenial, kepada pelajar, student yang akan lulus, apa sih tips-tipsnya untuk diterima bekerja di Pertamina? Oke, satu ya, bekerja di Pertamina niatkan dulu bahwa mengabdi untuk negara, karena bekerja di BUMN adalah pengabdian, itu dulu. Jadi niatnya adalah pengabdian dulu ya. Kedua adalah bekerja di Pertamina ini adalah kita menjadi harus melakukan sesuatu inovasi, karena kita tahu dunia energi ini kedepannya sangat dinamis, ada transisi, ada transformasi di energi. Jadi yang mempunyai passion untuk melakukan perubahan-perubahan dan inovasi-inovasi, kreativitas. Kemudian yang ketiga, yang mau selalu belajar, terbuka untuk belajar hal-hal baru setiap hari. Kalau mengenai kemampuan akademis segala macam itu sudah umum ya. Tetapi yang plusnya gitu, itu karena itulah kelebihannya menjadi pekerja Pertamina. Satu adalah memang ini pengabdian ya untuk negara. Kedua adalah harus siap bertransformasi, kemudian melakukan transisi untuk energi masa depan. Yang ketiga harus siap belajar, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk selalu belajar hal-hal baru setiap hari. Itu. Nah, itu dia. Jadi tolong diingat waktu persiapan, waktu mau wawancara, aplikasi, itu hal-hal yang bakal dilihat kalau mau kerja di Pertamina nih buat milenial ya. Thank you banget Mbak. Sama-sama Mbak Uni, makasih. Good luck dan harus siap terus disorot. Terima kasih untuk sudah menyimak program Suara Milenial by IDN Times. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan sampai bertemu kembali di program Suara Milenial berikutnya. Bye.